Vladimir Putin terang-terangan dukung Palestina, tokoh Yahudi Ukraina ancam santet Presiden Putin. Seorang tokoh Yahudi Ukraina, Gennady Koban, mengancam akan menyantet Presiden Rusia Vladimir Putin dengan ritual Yahudi kuno jika Moskow menyerang kota Dnipro dan membela yang lainnya. Korban mengklaim ancaman itu akan membuat Vladimir Putin takut. Dalam sebuah wawancara dengan situs berita Novoye Vremya, ancamannya untuk Putin dikenal sebagai ritual pulsa dinura. Pulsa dinura adalah prosedur yang rumit dan sulit, katanya, yang mengklaim telah membuat ancaman itu sejak Juli. Ancaman untuk mengutuk Putin mungkin telah berkontribusi dalam beberapa hal, dalam arti bahwa sejauh ini mereka belum menyerang Dnipro, ujarnya. Saya mengetuk kayu bukan untuk membawa sial, Tuhan melarang, tapi beginilah adanya, katanya. Pulsa dinura secara kasar diterjemahkan dari bahasa Aram sebagai cambuk api, adalah ritual yang dikaitkan dengan teks kabalistik lama. Meskipun para cendekiawan percaya istilah itu tidak digunakan dalam arti kutukan yang dipanggil oleh manusia. Ritual kuno itu menjadi alat politik di kalangan tokoh Yahudi di awal abad ke-20. Upacara ritual tersebut dimaksudkan untuk memaksa malaikat penghancur untuk tidak mengampuni dosa target yang akhirnya menghabisinya. Legenda urban mengklaim bahwa ritual pulsa dinura berhasil digunakan melawan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin yang dihabisi oleh seorang ekstremis sayap kanan Israel pada tahun 1995 silam. Ahli santet Yahudi ini juga dikenal sebagai penguasa ataupun pengusaha di Ukraina, mengancam akan mengajukan ancaman mistik terhadap Putin setelah serangan rudal Rusia menghantam Yuzmas, sebuah pabrik militer buatan Soviet di Dnipro. Ada beberapa perdebatan di media Ukraina apakah orang non-Yahudi akan menjadi target valid untuk kutukan semacam itu. Dalam wawancaranya, korban berekspektasi bahwa Putin orang yang percaya tahayul karena diktator seperti Hitler. Stalin sangat percaya pada hal-hal mistis seperti itu, katanya. Namun dia mengaku belum benar-benar melakukan ritual Yahudi kuno tersebut. Pulsa dinura bukanlah prosedur yang bisa dimulai begitu saja. Di bawah prosedur, Anda harus memberitahu musuh atau orang yang ingin Anda tundukkan, katanya. Saya telah memperingatkan Putin, biarkan dia berpikir dan membuat kesimpulan sekarang. Korban menjadi sorotan media bulan ini setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mencabut kewarganegaraannya saat dia bepergian ke negara lain. Akibatnya dia dilarang kembali ke Ukraina dan kini malah dendam ke Vladimir Putin akan segera disantet, katanya. Mengejutkan terbongkar sudah, ulama ini mengatakan Yahudi adalah biang keladi dari serangan Rusia ke Ukraina. Begini kronologinya. Middle East Media Research Institute atau MEMRI menemukan ujaran yang menyebut Yahudi berada di balik konflik dua negara bertetangga itu. Lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pemantauan media itu mengungkapkan seorang ulama Palestina bernama Meraweh Nasar mengatakan Yahudi merupakan biang serangan Rusia ke Ukraina. Nasar mendasari tuduhannya dengan argumen bahwa kaum Zionis berupaya membuat negara baru untuk Yahudi setelah Israel dianggap telah gagal di Timur Tengah. Menurut MEMRI, Nasar merupakan Sekretaris Jenderal Komite Yerusalem pada Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional. Dia menyampaikan pernyataannya pada 22 lalu di Channel 9, sebuah saluran televisi berbahasa Arab. MEMRI menyebut Channel 9 merupakan stasiun televisi yang terafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Media elektronik itu berbasis di Turki. Nasar juga menyatakan Barat dan Amerika Serikat sebagai sekutu tradisional Yahudi menyadari bahwa Israel akan berakhir dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Amerika katanya telah paham bahwa mereka mendukung proyek gagal.
Ulama berjenggot lebat itu menegaskan Ukraina diklaim akan menjadi rumah sejati bagi orang-orang Yahudi. Menurutnya, klaim itu akan didukung pernyataan Alkitab bahwa Yerusalem beserta bait suci pertama dan kedua sesungguhnya ada di Ukraina, bukan di Palestina, katanya. Nasar juga menyinggung soal Holocaust atau program pada Perang Dunia II. Menurutnya jumlah Yahudi yang dihabisi tidak seperti yang digembar-gemborkan selama ini. Ulama berpeci itu mengatakan beberapa Yahudi bergabung dengan Amerika dan Barat, sedangkan sebagian lainnya memilih ikut Jerman. Dengan demikian warga Yahudi bisa ikut siapapun yang memenangi Perang Dunia II. Baru sebulan dikirim, howitzer bantuan Jerman ke Ukraina sudah rusak babak belur dihantam serangan dahsyat dari Rusia. Media Jerman Der Spiegel melaporkan senjata artileri yang dikirim negara itu mengalami kerusakan parah sebulan terakhir setelah dikirim ke Ukraina. Senjata-senjata itu dilaporkan susah payah digunakan untuk mengatasi tingginya tingkat tembakan yang dilakukan militer Ukraina. Beberapa dari 7 senjata Panzerhaubitze 2000 yang dikirim ke Ukraina pada akhir Juni menunjukkan tanda-tanda keausan. Beberapa perangkat keras menampilkan pesan kesalahan dan perlu diperbaiki ulang. Militer Jerman percaya bahwa kerusakan itu akibat dari banyak peluru yang ditembakkan setiap harinya. Menghabiskan 100 peluru per hari dianggap penggunaan intensitas tinggi. Laporan itu menambahkan bahwa Ukraina menembakkan jauh lebih banyak daripada jumlah seharusnya yang harus dilakukan. Meskipun tampaknya memforsir senjata Jerman, nyatanya jumlah peluru yang ditembakkan pasukan Ukraina masih sebagian kecil dari peluru yang dikirim militer Rusia.